فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul dalam majelis ini melanjutkan pembahasan kita di masail jahiliyah ini, perkara-perkara keburukan dari warisan-warisan jahiliyah yang penting untuk kita memahaminya agar jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya, di mana banyak dari umat ini yang terjatuh ke dalam hal-hal yang ternyata merupakan warisan-warisan dari jahiliyah ini. Berikutnya masalah yang ke-15. Qala al-muallif rahimahullahu taala, i'tidaruhum an qabulil haqqi bi'udhrin batil. Meminta uzurnya mereka untuk menerima kebenaran dengan alasan-alasan yang batil. Ini klasik ya, masalah seperti ini adalah klasik, di mana dan ini adalah masalah dahulu, di mana mereka meminta uzur untuk mengikuti apa yang datang kepada mereka, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka dari kebenaran, dengan alasan tidak paham, dengan alasan hati kami tertutup, dengan alasan dan lain sebagainya, ya, dari alasan-alasan yang tidak masuk akal dan juga alasan yang batil. Di antaranya perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan wa qalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Demikian pula dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kondisinya kaumnya Nabi Syuaib ini, dari kaum Madian, dari kabilah Aikah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Hud ayat yang ke-91, mengatakan ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami itu tidak banyak tahu, tidak banyak paham dari apa yang kamu katakan itu. Ini perkataan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa yang seperti itu adalah dengan sebab tabiat, atau dengan sebab hati mereka itu sudah tertutup dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Artinya kenapa kau kemudian tidak mau menerima kebenaran? Hati mereka tertutup karena dosa. Maka hati itu tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Dan tutup inilah yang menyebabkan kufurnya mereka. Ini sudah terkunci. Dan hati itu terkunci dengan kebatilan yang mereka lakukan, dengan maksiat dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Dari sini menunjukkan bahasanya kemungkaran-kemungkaran itu akan bisa menutup hati kita. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di surat Mutaffifin, kalla bal rana, sekali-kali tidak, bahkan ran, dan ini noktah hitam. Kalla bal rana ala qulubihim, yang ada pada hati mereka, maka yaksibun, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Maka titik-titik hitam itulah yang menutup hati mereka, yang kemudian menjadikan terkuncinya hati mereka, dan inilah hati yang mati. Bagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya hati itu terbagi menjadi 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Maka kalau tertutup seperti ini, hati yang mati seperti ini, maka kata beliau hendaknya banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi sebuah hati. Gak usah minta macam-macam, tapi mintalah sebuah hati. Karena hakikatnya orang seperti ini adalah orang yang tidak punya hati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, i'tidar mereka ini, jadi minta uzur, minta beralasannya mereka dari menerima kebenaran, bahwasanya mereka katakan ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami tidak banyak paham, dengan alasan kalau mereka itu tidak paham.
kondisi mereka orang-orang Yahudi dan kaum Madian ini. Maka seperti itu yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan kebenaran, datang dengan Al-Qur'an, datang dengan Al-Haq, datang dengan Islam, mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka mengatakan qalu qulubuna ghulf wa qalu qulubuna ghulf. Hati kami itu tertutup, terkunci. Kata ghulf itu adalah kunci. Ada ghilafnya. Kalau ghulf itu adalah ghilaf. Ghilaf itu seperti ini namanya ghilaf. Sampul buku ini juga namanya ghilaf. Jadi tertutup. Wa qalu qulubuna ghulf, hati kami itu tertutup seperti tertutupnya buku, ya. Ghulf. Ini mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dan mendustakan alasan mereka. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat kalian dengan sebab kekufuran mereka ini. Faqalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali dari mereka yang mau beriman. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-88. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dan mendustakan alasan mereka ini akibat dari tertutupnya hati mereka ini, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Maka inilah umat yang terlaknat sepanjang masa sampai kiamat saah nanti. Ini orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat. Maka kata-kata mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami itu tertutup. Ya, ada penutupnya. Tidak sampai kepada hati itu, kepada hati mereka ini dari kalam Rasul. Sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam tidak sampai kepada mereka. Atau sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam dan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan beliau ini menjadikan tidak tenangnya hati mereka. Maka inilah yang dijadikan alasan bagi mereka untuk mendustakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Maka mengatakan qulubuna ghulf, ini mengatakan hati kami tertutup, artinya hati kami tertutup untuk menerima kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kami mendustakan kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Maka ini kesombongan yang ada pada mereka. Ini makna yang pertama dari kata ghulf. Atau makna yang kedua dijelaskan bahwasanya wa qalu qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup. Karena apa? Sudah penuh dengan ilmu. Anggapan mereka seperti itu, fakhr, ya. Sombongnya mereka. Hati kami sudah penuh dengan ilmu. Kami tidak butuh lagi kepada ucapan siapapun. Dan kami tidak butuh lagi dengan ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada kami itu sudah cukup. Ini mereka. Maka ternyata alasan-alasan seperti ini pun juga dipakai oleh orang sekarang. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan tentang alasan-alasan itu, dan ternyata bukan seperti apa yang mereka ucapkan. Alasan sebenarnya adalah bukan seperti yang mereka ucapkan. Namun alasan sebenarnya bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka dengan sebab kekufurannya. Karena laknat Allah Subhanahu wa taala akan kufurnya mereka ini, inilah yang kemudian menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengusir mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Maka orang-orang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah orang-orang yang tidak akan bisa menerima kebenaran. Karena apa? Mereka orang-orang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan فَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah hinakan, maka tidak akan ada yang memuliakannya.
Maka mereka adalah orang-orang hina. Mereka orang-orang yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kekufuran mereka ini. Maka mereka tidak akan bisa paham dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena hati mereka itu tidak mau memalingkannya, tidak mau mengarahkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memalingkan mereka dari kebenaran. Sebagaimana dikatakan dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam, fa in zaghu azaghallahu qulubahum. Fa in zaghu, tatkala mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka sekalian. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit, fazadahumullahu marada. Maka Allah akan tambah penyakit itu pada mereka. Maka ini semakin nista. Bibitnya sudah ada, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah. Nasallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan kalau sudah seperti itu tidak akan bisa paham dengan kebenaran, tidak akan bisa paham dengan al-haq, dan tidak akan bisa memahami apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran ini. Ini seperti itu, falam nazaghu wa zaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala malingkannya sekalian hati mereka ini. Di surat Shaf, ayat yang kelima, Allah Subhanahu menjelaskan itu. Maka siapa yang tidak menerima kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya dengan kebatilan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan sekalian dengan kebatilan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kalau sudah seperti itu tidak akan mampu dan tidak akan bisa menerima kebenaran. Karena kebenaran itu, ya, kebatilan itulah yang telah merusak hatinya. Dan dengan rusaknya hati ini kemudian tidak bisa lagi menerima kebenaran. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka budak, asalnya budak saja. Tidak budak tapi budak. Dan ini tidak mau mendengar. Bisu juga demikian. Bukan bisu, mulutnya bisa bicara, tapi membisu dari kebenaran, tidak mau mengucapkan al-haq. Demikian pula umyun itu micaknya bahasanya, ya. Membutakan diri, bukan picek tapi, ya, bukan buta tapi membutakan dirinya, tidak mau melihat kepada al-haq. Umyun, karena itu fahum la yaqilun. Di akhirnya dikatakan mereka itu tidak berakal. Karena seperti itu mereka lakukan ini, akhirnya adalah orang-orang yang gila ini, ya, yang berbuat seperti itu, membutakan diri, membisukan diri, dan menulikan diri mereka dari kebenaran yang datang kepada mereka. Dan kalau sudah seperti ini, sudah Allah Subhanahu wa taala akan palingkan. Ini tidak akan paham dengan yang namanya kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memalingkan sekalian hati mereka. Dan ini mereka diuji dengan kebatilan yang ada pada mereka, yang akhirnya kemudian hati mereka rusak. Nasallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Maka kenapa dilaknat bikufrihim? Ba di sini sababiyah, ba yang menunjukkan sebab. Artinya kenapa hati mereka seperti itu? Dengan sebab. Dan kenapa mereka dilaknat? Dengan sebab kekufuran dan pembangkangan mereka ini. Ini di surat Al-Baqarah ayat yang ke-88. Kemudian di surat An-Nisa ayat 160 dan 161, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, fa bi dzulmin minal ladzina hadu. Dengan sebab kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Ini dengan sebab kelakuan mereka yang zalim ini dari kalangan orang-orang Yahudi. Apa? Haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum.
Maka kami haramkan atas mereka kebaikan-kebaikan yang sudah dihalalkan sebelumnya pada mereka. Wa bisaddi man sabilillahi katsira, dan karena banyaknya mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan dua sebab ini, dengan kezaliman yang mereka lakukan dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan atas mereka kebaikan-kebaikan yang dahulu telah dihalalkan untuk mereka ini. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nas bil batil. Dan dengan sebab mereka makan riba dari apa yang dulu mereka telah dilarang dari memakannya, dan juga dari sebab mereka makan harta manusia dengan cara-cara yang batil. Maka di ayat ini juga jelas kenapa mereka itu dilaknat, kenapa kemudian mereka diharamkan dari yang dihalalkan. Sebabnya pertama kezaliman yang mereka lakukan, yang kedua menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiganya suka makan riba, yang keempatnya makan harta manusia dengan cara-cara yang batil, hasil ngapusi, hasil seperti itu ya. Hasil ngapusi, hasil korupsi dan lain sebagainya dari cara-cara yang batil. Dan ini kondisi dan keadaan dari orang-orang Yahudi, yang mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup karena seperti itu, terhalanginya mereka dari kebenaran. Maka alasan mereka qulubuna ghulf ini tidak benar, bukan alasan yang benar, bukan alasan yang dibenarkan. Tapi kenapa? Kenapa hati mereka tertutup? Dan memang sudah tertutup karena tadi kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memalingkan mereka dari kebenaran ini sebagai hukuman dari apa yang mereka lakukan ini. Karena apa? Pada asalnya hati itu adalah di atas fitrah. Hati manusia itu di atas fitrahnya. Mau menerima kebenaran dengan fitrahnya, namun tatkala fitrah itu rusak, maka akhirnya tidak mau menerima kepada kebenaran. Seperti ibaratnya adalah seperti bumi. Tatkala bumi itu rusak, maka tidak mau lagi menerima air hujan, tidak mau bisa menampung, tidak bisa meresap, juga tidak bisa menampungnya, dan juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Karena apa? Sudah rusak itu. Maka seperti itulah hati manusia. Manakala hati itu rusak, nasallallahu salaman afiyah, maka tidak akan menerima kepada kebenaran. Ini hatinya orang-orang Yahudi. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dari hatinya kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian, dari kabilah Aikah. Dan sebagaimana dikatakan bahwa Nabi Syuaib alaihi salam adalah min afsahil anbiya, dari nabi yang bicaranya paling fasih. Dan ketika memberikan penjelasan juga sangat gamblang. Sampai dijuluki Nabi Syuaib ini adalah khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Kenapa? Karena kekuatan kefasihannya dan sangat berpengaruh kalau berbicara. Juga penuh dengan balaghah dalam ungkapan-ungkapannya, alaihi salatu wassalam. Namun demikian, apa kata mereka ini? Kaumnya, kaum Madian ini, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, kami tidak banyak paham dari apa yang kamu katakan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan kami melihat kamu itu bagi kami adalah orang yang lemah. Walau la rahtuka la rajamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Dan kalau bukan karena rahab keluargamu itu, la rajamnak, kami pasti akan merajammu. Wa ma anta alaina bi'aziz. Engkau tidak ada kemuliaan bagi kami. Maka ini alasan-alasannya dan juga alasan yang
yang batil. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak paham dengan kalamnya Nabi Syuaib alaihissalam. Hal itu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka, ngecap hati mereka ini. Seperti apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi dari Bani Israil ini. Dan ini adalah sunnatullah ala wajhil ardh. Sunnatullah yang berlaku di permukaan bumi ini. Siapa yang menolak kebenaran, maka Allah akan tutup hatinya. Siapa yang ngeyel dengan kebenaran, maka nasallallahu salaman afiyah, akan dipalingkan. Siapa yang sombong dari kebenaran dan tidak mau menerimanya, ketika kebenaran itu sampai kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan rusaknya hatinya ini. Sebagai hukuman baginya. Yubtala bi fasadil qalb. Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya dengan kerusakan hatinya ini, hukuman bagi orang yang menolak kepada kebenaran ini. Maka demikian pula orang-orang kufar Quraisy. Ketika itu, dengan apa yang mereka katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka di surat Fussilat ayat yang kelima? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana." Maka ini cara-cara mereka bersama, ya. Cara-cara mereka menolak kebenaran itu modelnya sama. Satu mengatakan hati kami tertutup, satu mengatakan kami tidak paham, satu mengatakan qulubuna fi akinnah. Ini mereka. Dan mengatakan wa fi adanina waqar. Dan dalam telinga-telinga kami ini ada penutupnya. Iya, kopoknya gede banget, jadi nggak bisa menerima kebenaran. Benar-benar tuli ini ya. Katakan wa fi adanina waqar. Wa min bainina wa bainika hijab. Tambah lagi, antara kami dengan kamu wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, itu ada hijab. Ada tembok bentengnya yang menutupi. Fa'mal innana amilun. Maka lakukanlah, sesungguhnya kami juga beramal. Dan mereka seperti itu. Alasannya sama. Jadi alasan klasik. Kalau orang-orang jahiliyah beralasan seperti itu, dari alasan orang-orang sebelumnya, baik itu dari kalangan Bani Israil atau dari kalangan kaumnya Nabi Syuaib ini, maka orang-orang sekarang pun juga sama. Ketika menolak kebenaran pun juga dengan berbagai hal. Yang intinya sebenarnya hatinya sudah tertutup dari kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala telah menggelincirkan hatinya, telah merusak hatinya. Maka sebagaimana dikatakan al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu adalah satu agama. Ya, apapun bentuknya. Namanya kekufuran itu adalah satu agama. Dan cara-cara mereka juga sama. Cuma satu. Mereka menghadapi dakwahnya para rasul dengan alasan mereka tidak paham. Maka kenapa mereka tidak paham? Apakah karena keterbatasan ilmu dari para rasul ini untuk menyampaikan, tidak bisa menyampaikan? Contoh yang konkret adalah Nabi Syuaib alaihissalam yang dikatakan sebagai khatibul anbiya. Namun itu bukan alasan. Alasannya tiada lain adalah kesiapan mereka itu tidak ada untuk menerima kebenaran. Kenapa? Hatinya sudah rusak. Ya. Dengan sebab kekufuran yang ada pada mereka dan berpalingnya dan tidak mau menerima. Dan juga tidak ada keinginan untuk menerima kepada kebenaran. Maka ini ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita seperti ini, maka berarti kita terimbas dengan sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Karena seperti itu, iya, benar sih benar, tapi juga sama seperti itu. Tapi ya, kalau sudah benar sudah, nih. Jangan kemudian ditambahi dengan tapi. Kalau sebenarnya kemudian diikrarkan sudah. Adapun kemudian mengamalkannya, maka ini yang pokok dalam agama kita. Manakala
kebenaran itu datang kepada kita, sam'an wa ta'atan, kita mendengar, kita terima kebenaran itu dengan hati kita. Adapun dalam masalah realisasi, dalam masalah aplikasinya, bagaimana mempraktikkan perintah ataupun larangan-larangan itu, maka ini Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali apa yang mampu kita kerjakan. Tidak ada beban kecuali apa yang mampu kita kerjakan. Kalau terkait dengan perintah, tapi kalau terkait dengan larangan maka tidak ada istilahnya sesuai dengan kemampuan kita, itu tidak. Yang pokok adalah menerima. Maka ini hukum asal kita harus menerima dahulu. Ada prakteknya adalah berikutnya. Kalau ternyata kita melanggar, pelanggaran itu adalah maksiat saja. Tapi kalau dari awal sudah menolak, meskipun kita mengamalkannya, maka itu sudah kufur. Ini masalahnya, bedanya. Ya. Kalau dari awal kita sudah menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini kufur. Ya. Berbeda dengan yang kedua, manakala kita menerima pertama. Adapun dalam masalah aplikasi, mungkin terkadang hati kita tidak kuat, atau kultur ketakutannya dan lain sebagainya, maka yang pokok hati kita sudah menerima kebenaran. Dan kita ada azam, ada upaya untuk bisa mengamalkan dari perintah-perintah itu. Kalau kemudian terjadi pelanggaran itu adalah sifatnya adalah maksiat saja. Dan kalau toh memang harus jadi pelanggaran, tidak bisa tidak kecuali pelanggaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini permasalahannya, dan ini merupakan prinsip yang pokok sekali. Kemudian masalah yang ke-16, Ikhwan Fillah, a'izzakumullah wa rahimakum, adalah i'tiyadul yahud anit Taurat bi kutubis sihr. Jadi mereka membanding-bandingkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulisan-tulisan yang lain. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka membandingkan Taurat itu dengan buku-buku sihir. Maka juga sama seperti orang sekarang. Kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kemudian dibandingkan dengan tulisan-tulisannya manusia, profesor, fulan dan lain sebagainya. Maka adakah kebenaran yang lebih benar dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqun lima ma'hum, yang membenarkan dengan apa yang ada pada mereka. Nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka sekelompok dari orang-orang yang telah diberi Alkitab ini, mereka membuang kitab Allah Subhanahu wa taala ini di balik punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Ka'annahum la ya'lamun. Jadi ini ketika datang kebenaran, ketika datang seorang rasul yang membenarkan dengan apa yang datang pada mereka, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan dengan apa yang ada pada mereka dari Taurat, maka mereka membuang kitab Allah di balik punggung mereka ini. Kemudian apa? Wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan kepada mereka oleh setan. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Atas kerajaannya Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Dan tidaklah Sulaiman alaihi salam itu kafir, namun yang kafir itu adalah setan-setan itu. Yu'allimuna an-nasa sihr, yang mengajari manusia dengan sihir ini. Bandingkan di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, datang kebenaran dari kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka ganti dengan buku-buku sihir dari ajaran-ajaran iblis, laknatullahi alaih.
Maka orang-orang Yahudi tatkala mereka kufur dengan Taurat yang ada pada mereka, dengan apa yang di dalam kitab Taurat itu mensifati tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab mereka memerintahkan mereka untuk mengikutinya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itu kondisinya. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka ini di surat Al-A'raf ayat yang ke-157, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, Rasulullah SAW, seorang Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati Nabi ini tertulis pada mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang Rasul ini memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan untuk mereka dari yang kotor-kotor. Wa yadh'u anhum israhum al-aghlal allati kanat 'alaihim, dan dialah yang membebaskan dari mereka dengan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ini bisyarah ya, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, berita gembira kepada mereka manakala mereka mau mengikuti petunjuk nabi mereka sendiri yang itu termaktub dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana berita gembira dari Nabi Isa alaihi salam dalam Injil. Allah mengatakan di surat Shaf ayat yang ke-6, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Jadi bahasanya Nabi Isa itu adalah diutus hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh manusia. Ya. Ini perkataan Nabi Isa sendiri. Inni Rasulullah ilaikum. Dan di ayat yang lain, wa rasulan ila Bani Israel. Dan seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan dengan apa yang ada di hadapanku dari Taurat. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dan juga memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul dari sesudahku yang bernama Ahmad, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini sudah jelas ketentuan-ketentuan itu. Itu tertulis dan mereka mengerti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bongkar ilmu mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi alaihi salatu wasallam seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri. Maka kalau kemudian mengatakan ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan tidak tahu, seakan-akan saja. Hakikatnya mereka tahu haqqal ma'rifah dengan sebenar-benarnya. Maka ini Rasul alaihi salatu wassalam tertulis dan termaktub ada disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Dengan namanya, dengan risalahnya, dengan sifat-sifatnya. Itu semuanya. Bahkan di mana singgah, itu sudah disebutkan. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi berbondong-bondong ke Madinah? Karena paham akan singgah bahwasanya Nabi itu akan hidup di negeri yang banyak pohon kurmanya. Itu disebutkan dalam buku mereka. Maka mereka berbondong-bondong datang ke Madinah. Namun tatkala mereka mengkufuri, mengingkari dengan kitab Allah yang turun kepada mereka dari Taurat dan tidak mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan apa? Dengan kebatilan tadi. Yang diambil adalah ilmu buku-buku sihir. Ya, buku-buku sihir. Ini. Yang itu adalah dari perbuatan-perbuatan setan. Dan mereka mengganti perbuatan setan ini. Mengganti wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan setan. Maka itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Akankah kalian mengganti
kehinaan ini. Kalian lebih memilih kehinaan ini dengan sesuatu yang lebih baik, kalian buang yang lebih baik. Ini kondisi dan keadaan mereka orang-orang Bani Israil. Maka kalau kita seperti itu pun juga sama. Ada khoslah, ada bagian dari sifat-sifatnya orang-orang Yahudi ini, yang mereka memilih kehinaan daripada kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuliakan kepada kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Jangan menghinakan diri, jangan sedih. Kalian adalah orang-orang mulia jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman itu yang akan memuliakan kepada kita, dengan agama inilah yang akan memuliakan kepada kita dunia dan akhirat kita. Kalau kemudian kita ganti naudzubillahi tsumma naudzubillah, maka itu adalah kehinaan yang akan kita dapatkan. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza tabayatu bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'ukum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian lebih suka dengan tanam-tanaman kalian, dengan ternak-ternak kalian tinggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya kehinaan itu adalah menimpa kepada kaum muslimin tatkala kaum muslimin itu jauh dari agamanya. Maka pentingnya untuk kita mengkaji dengan benar, dengan pemahaman yang benar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan kepada kita, dengan perawi-perawinya dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik, yang memahami agama ini sesuai dengan prinsip yang alhamdulillah semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kemudian mengambil spekulasi, atau kita juga jangan sakit hati. Maka jangan melihatkan Allah Subhanahu wa taala seperti pemikiran-pemikiran yang antara sikap menggampangkan dan kelewatan sekarang ini. Jadi orang-orang yang kelewatan, sampai kemudian menggampangkan untuk mengkafirkan orang, dan dianggapnya itu adalah sebagai satu kebenaran, membuat kerusakan-kerusakan di sana sini, kalau itu adalah dianggapnya sebagai satu kebenaran. Maka khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah, seperti ini adalah kebatilan, kedunguan, seperti ini adalah orang-orang yang bari. Maka sama keadaannya seperti orang-orang ahlu kitab dahulu, nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ini yang manakala kita tidak mau menerima kepada kebenaran, akhirnya kebatilan yang seperti itu, seperti kebatilan prinsip-prinsip khawarij, prinsip-prinsip sesat itu pun bercokol. Tatkala apa? Tatkala menutup diri dari kebenaran yang datang kepadanya. Maka setiap orang yang berpaling dari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan hukum dengan kebatilan. Ini hakikatnya. Demikian pula setiap orang yang meninggalkan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya dengan kebatilan. Dan juga orang-orang yang meninggalkan dakwahnya para rasul, yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan meninggalkan untuk menjelaskan manusia dengan tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada manusia itu dengan kesyirikan, dengan khurafat, dengan kebid'ah dan lain sebagainya. Ketika sunnah itu ditolak, maka kebid'ahan yang akan dilakukannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini kenyataan dari kebanyakan para khurafiyyin, para ahli khurafat, dan ulama-ulama ahli kubur, kuburin, para penyembah kuburan. Ini rata-rata. Yang semestinya mereka itu mengajak manusia kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya mereka mengajak kepada kebatilan, mengajak untuk menyembah kepada kuburan, mengajak untuk mengagungkan kepada kuburan, dan menyandarkan diri kepada orang-orang sudah meninggal. Kalau mereka adalah para wali, kalau mereka punya karomah, kalau mereka punya punya kemampuan untuk memberikan tasarrufat
ataupun untuk bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syubhat, mencari-cari syubhat, yaitu tiada lain akan mengacaukan kepada mereka dan juga mengacaukan kepada manusia, yang akhirnya kemudian menyibukkan di waktu dan umur mereka dalam kebatilan. Waliyadzubillah. Makanya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, seperti ini musyahad, ya. Sesuatu hukum yang orang bilang itu hukum karma, ya. Kalau sunnah ditolak, maka bid'ah yang akan muncul. Kalau dakwah tauhid itu ditolak, maka kesyirikan yang akan dilakukannya. Sudah sesuatu yang pasti itu. Kalau kebenaran ditolak, maka kebatilan, kemungkaran yang akan dilakukannya. Itu sudah sesuatu yang otomatis. Kalau kebatilan itu ketika nasihat atau mau'izah dan juga pelajaran itu tidak dihiraukan, maka nasallallahu alaihi wasallam kemungkaran itu yang masih akan bercokol pada kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu hukum yang pasti. Kalau mungkin kita kemudian saya begini karena begini, itu alasannya klasik, alasannya sudah dibuat oleh orang-orang sebelum kita, baik itu dari kalangan bangsa Arab al-aribah atau bangsa Arab al-musta'ribah. Bangsa Arab al-aribah yang nasabnya hilang, ya. Bangsa Arab terbagi menjadi dua, ada bangsa Arab aribah dan musta'ribah. Al-aribah ini yang nasabnya hilang, dari kaumnya Nuh, kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Lut, hilang semua nasabnya. Dan ini umat sebelum kita seperti itu habis. Dan kemudian bangsa Arab al-musta'ribah yang masih tersisa. Dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Adnan. Maka kalau kemudian beralasan seperti itu, ini alasan yang klasik. Alasannya orang-orang dahulu ketika menolak kepada kebenaran. Namun Allah Subhanahu wa taala mendustakan alasan-alasan seperti ini. Maka ini hendaknya seperti ini menjadi koreksi bagi kita agar kita terhindar dari pemikiran-pemikiran yang batil seperti ini. Untuk kita siap menerima kepada kebenaran apapun keadaannya, ya. Apapun keadaannya. Adapun kalau kaitan dengan masalah dakwah tauhid, maka mutlak harus kita terima. Adapun kalau terkait dengan masalah amalia, maka ini pun juga mutlak harus kita terima. Ada realisasinya, maka kalau kemudian terjadi pelanggaran, ini adalah pelanggaran sifatnya adalah maksiat, ya. Dan itu masih ringan. Tapi kalau dari awal kita sudah menolak, itu sudah bisa kufur, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini hendaknya seperti menjadi koreksi bagi kita untuk kita senantiasa berusaha ketika datang kebenaran kepada kita, untuk kita berusaha untuk menerimanya. Hati kita menerimanya, jangan sampai kemudian hati kita menutup diri dari kebenaran. Ini barangkali kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini mengingatkan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.